Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati Mayadi, saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia dan contoh-contohnya. Ejaan pertama yaitu ejaan Van op Huijen atau ejaan lama. Adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu. Ada 3 ciri penada lingual dalam ejaan Van op Huijen yaitu 1. Penggunaan huruf J dibaca Y. Kedua, penggunaan huruf OE dibaca U. Dan penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, ain, dan trema. Sejarah singkat untuk ejaan ini adalah pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Profesor Charles Van op Huijen dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hasil pembakuan mereka yang dikenal dengan ejaan Van op Huijen ditulis dalam sebuah buku berjudul Kitab Logat Melajoe. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Van op Huijen adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Ia pernah jadi inspektur sekolah di Maktab Perguruan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian menjadi profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Setelah menerbitkan kitab Logat Melajoe, Van op Huijen kemudian menerbitkan Maleische Spraakkunst tahun 1910. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh T.W. Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan menjadi panduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia. Ada 5 contoh pengejaan Van op Huijen. Yang pertama, satu kata koe, akoe. Itu artinya adalah kau, ke, se, dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Contohnya, koe pakai atau disebut dengan artinya kau lihat atau seekor, ke masjid, diambil. Yang kedua adalah ejaan republik atau ejaan Suwandi. Ejaan republik berlaku sejak 17 Maret 1947, menggantikan ejaan pertama yang dimiliki bahasa Indonesia saat itu. Ejaan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengganti ejaan Van op Huijen yang disusun oleh orang Belanda dan merupakan ejaan resmi pertama yang disusun oleh orang Indonesia. Ejaan republik juga disebut dengan ejaan Suwandi. Mr. Suwandi merupakan seorang menteri yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perbedaan ejaan Suwandi dengan ejaan Van op Huijen ialah huruf OE diganti U. Contohnya dalam ejaan Van op Huijen, penulisan satu E dalam ejaan republik menjadi satu. Ada beberapa contoh ejaan Suwandi. Yang pertama, huruf OE diganti U. Contoh, atoeran menjadi aturan. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti huruf K. Contoh, tidak, rakyat. 3. Pengulangan diberi angka 2. Contoh, ikan 2 menjadi tijinta an 2. 4. Kata dasar huruf E pepet dalam bahasa Jawa. Boleh dihilangkan. Contoh, menteri menjadi menteri. Namun, untuk kata berimbuhan tidak dihilangkan. Contohnya, perangkap tidak boleh menjadi perangkap, harus perangkap. Yang ketiga adalah ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan Eka Topo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Belanda Indonesia II. Adapun contoh ejaan pembaharuan yang pertama adalah bunyi ai, oe, au berubah penulisan menjadi ai, oi, dan au. Contoh, santai menjadi santai. 2. Huruf baru mulai muncul yakni di menjadi j, tj menjadi ts, eng menjadi n, nj menjadi n, sj menjadi s yang ada lambangnya. Contoh, sarung menjadi sarung. 3. Fonem H yang terletak di depan dihilangkan dan dapat pula dihilangkan jika terdapat di antara 2 vokal yang berbeda. Contoh, hutang menjadi utang,
tahun menjadi tahun. 4. Konsonan rangkap pada akhir kata dihilangkan. Contohnya, presiden yang ujungnya ada huruf T menjadi presiden. T-nya dihilangkan. Yang keempat adalah ejaan melindo. Ejaan melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo. Pada tahun 1959, sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan. Hal yang berbeda ialah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata TJ Inta diganti dengan C menjadi cinta. Yang kedua adalah muncul fenom F, S, Z. Contoh, fikiran, sair, dan zakat. Ejaan kata yang menggunakan tanda fenom lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fenom Melindo dianggap kata asing. Contoh, varia, universitas. 5. Ejaan baru. Ejaan baru atau ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Pendahuluan Pusat Bahasa, adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Anggota pelaksanaannya pun selain dari panitia LBK, juga beranggotakan panitia dari Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD, kecuali pada perincian-perincian kadiah saja. Gabungan panitia yang diketuai oleh Anton M. Moeliono saat itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Adapun contoh ejaan LBK, yang pertama ada 6 vokal, I, U, E, O, O, A. Dipotong tetap, di dan ke dibedakan preposisinya dan imbuhan. Contoh, di masjid dilaksanakan acara akad nikah. 4. Kata ulang ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung. Contoh, kupu, garis, kupu. Kupu-kupu. Murid, murid. Yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD, adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini mengartikan ejaan republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Sejarahnya, sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang Pusat Bahasa, pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru yang disebut dengan ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Malindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri dari panitiaan ejaan LBK. Adapun contoh ejaan baru yang diresmikan ini adalah yang pertama, diresmikan pemakaian huruf F, V, Z, Q, X. Contohnya frustasi, variabel, zakar, Quran, dan Henoks. Sekian dan terima kasih materi, ejaan, dan sejarah serta contoh-contohnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.